Oke, kita mulai saja. Jadi pertemuan hari ini pertemuan kita yang ke-9, gitu ya. Jadi ini merupakan pertemuan yang dimana topiknya adalah lanjutan dari metode penelitian kuantitatif. Di dalam pertemuan ini kita membahas tentang analisis data. Jadi coba kita review dulu yang pertemuan sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya berkaitan dengan metode penelitian kuantitatif itu. Di antaranya ada pengertian penelitian, paradigma penelitian, proses penelitian kuantitatif, variabel penelitian, landasan teori, kerangka pemikiran teoritis atau kerangka berpikir, dan pengajuan hipotesis. Selanjutnya materi yang sudah kita bahas berkaitan metode penelitian kuantitatif juga adalah metode eksperimen, populasi dan sampel, skala pengukuran dan instrumen penelitian, dan yang terakhir adalah materi tentang teknik pengumpulan data. Jadi di dalam pertemuan ke-9 ini kita berkaitan juga tentang metode penelitian kuantitatif yang fokus kepada materinya analisis data. Saya coba buka dulu yang pertemuan hari ini. Baik, ini dia ya pertemuan kita yang hari ini tentang analisis data. Jadi ada 5 materi yang secara khusus kita bahas berkaitan dengan analisis data. Itu pertama pendahuluan, yang kedua statistik deskriptif, materi yang ketiga statistik inferensial, materi yang keempat macam atau jenis-jenis data, dan materi yang kelima bentuk hipotesis. Saya mulai saja dari pendahuluan dulu. Nanti lebih lanjut silakan mahasiswa membaca dari materi kita, saya hanya memandu secara presentasi. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data ini diantaranya yaitu yang pertama, mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden. Kegiatan yang kedua, mentabulasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden. Yang ketiga, menyajikan data tiap variabel yang diteliti. Yang kegiatan yang keempat, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah. Kalau ada kata perhitungan, tentu dia menggunakan bantuan daripada aplikasi, ya, aplikasi analisis statistik data. Biasanya kalau tingkat sarjana untuk manajemen biasanya SPSS gitu ya. Ada juga yang menggunakan AMOS, ada juga yang menggunakan perangkat EPIUS, SEM-PLS, dan sebagainya. Yang kegiatan yang kelima, melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Apakah hipotesis yang kita sudah tetapkan bisa kita jawab sesuai dengan hasil daripada analisis kita yang akan mau kita lakukan. Untuk penelitian yang tidak merumuskan hipotesis, langkah terakhir yaitu poin kelima, tidak dilakukan kegiatan perhitungannya. Selanjutnya, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik. Terdapat 2 macam statistik yang digunakan untuk analisis data dalam penelitian. Yang pertama, statistik deskriptif. Yang kedua, statistik inferensial yang terdiri dari statistik parametris dan statistik non-parametris. Jadi karena kita kebetulan adalah program studi manajemen, jadi kebanyakan tugas akhir daripada program studi manajemen itu mengarah kepada statistik deskriptif. Tentu saya coba mengajak juga untuk memperkenalkan apa saja bagian daripada statistik inferensial. Meskipun demikian, tetap kita nanti di dalam hal penyelesaian tugas akhir banyak menggunakan statistik deskriptif. Kita mulai daripada statistik deskriptif. Statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan
atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian yang dilakukan pada populasi atau tanpa diambil sampelnya jelas akan menggunakan statistik deskriptif dalam analisisnya. Tetapi bila penelitian dilakukan pada sampel, maka analisisnya dapat menggunakan statistik deskriptif maupun inferensial. Statistik deskriptif dapat digunakan bila peneliti hanya ingin mendeskripsikan data sampel dan tidak ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi di mana sampel diambil. Tetapi bila peneliti ingin membuat kesimpulan yang berlaku untuk populasi, maka teknik analisis yang digunakan adalah statistik inferensial. Lebih lanjut dapat kita lihat dalam materi yang termasuk dalam statistik deskriptif antara lain penyajian data melalui tabel, melalui grafik, melalui diagram lingkaran, piktogram, perhitungan modus, perhitungan median, perhitungan min atau pengukuran tendensi sentral, perhitungan desil, perhitungan persentil, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi, perhitungan persentase. Lebih lanjut dapat kita lihat bahwa dalam statistik deskriptif juga dapat dilakukan mencari kuatnya hubungan antara variabel melalui analisis korelasi. Analisis korelasi itu berkaitan dengan apakah berhubungan, apakah sebab akibatnya begitu dia. Melakukan prediksi dengan analisis regresi. Jadi analisis regresi itu ada 3, regresi linear sederhana, regresi linear berganda, dan gabungan daripada regresi linear sederhana dan regresi linear berganda. Serta membuat perbandingan dengan membandingkan rata-rata data sampel atau populasi. Hanya perlu diketahui bahwa dalam analisis korelasi, analisis regresi, atau membandingkan dua rata-rata atau lebih tidak perlu diuji signifikansinya. Jadi, secara teknis dapat diketahui bahwa dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena peneliti tidak bermaksud membuat generalisasi, sehingga tidak ada kesalahan generalisasi. Kita masuk materi yang berikutnya, yaitu statistik inferensial. Statistik inferensial sering juga disebut statistik induktif atau statistik probabilitas. Kalau dari statistik, istilah probabilitas itu kemungkinan apakah dia jadi, kemungkinan apakah dia tidak jadi, kan gitu ya. Kemungkinan apakah dia hidup atau kemungkinan dia tidak hidup. Itulah probabilitas, teori kemungkinan. Statistik inferensial adalah teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis data sampel dan hasilnya diberlakukan untuk populasi. Statistik ini akan cocok digunakan bila sampel diambil dari populasi yang jelas dan teknik pengambilan sampel dari populasi itu dilakukan secara acak atau random. Statistik ini disebut statistik probabilitas karena kesimpulan yang diberlakukan untuk populasi berdasarkan data sampel itu kebenarannya bersifat peluang. Peluang ini yang saya katakan tadi kemungkinan, apakah mungkin di A atau mungkin di B, apakah berpeluang untuk masuk ke A, apakah berpeluang untuk masuk ke B, itulah bersifat peluang. Suatu kesimpulan dari data sampel yang akan diberlakukan untuk populasi itu memiliki peluang kesalahan dan kebenaran atau kepercayaan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Bila peluang kesalahan 5%, maka taraf kepercayaannya adalah 95%. Bila peluang kesalahan 1%, maka taraf kepercayaannya adalah 99%. Peluang kesalahan dan kepercayaan ini disebut dengan taraf signifikansi. Pengujian taraf signifikansi dari hasil suatu analisis akan lebih praktis bila didasarkan pada tabel sesuai teknik analisis yang digunakan. Misal, uji T akan digunakan dengan tabel T. Uji F digunakan dalam tabel F. Jadi untuk tabel T
dan tabel F ini sebenarnya sudah kita pelajari di mata kuliah pengantar statistik, gitu ya, antara semester 1 atau semester 2. Jadi di buku statistik itu biasanya di belakangnya paling akhir ada tabel T, tabel uji F dia gitu. Jadi tinggal kita sesuaikan berapa nilai hasil daripada analisis kita, maka kita lihat dari masing-masing tabel tadi, apakah tabel T-nya dan tabel F-nya. Pada setiap tabel sudah disediakan untuk taraf signifikansi berapa persen suatu hasil analisis yang dapat digeneralisasikan. Dapat diberikan contoh misalnya, ini saya kasih contoh secara gambaran umum saja. Dari hasil analisis korelasi ditemukan koefisien korelasi 0,54 dan untuk signifikansi untuk 5%. Hal itu berarti hubungan variabel sebesar 0,54 itu dapat berlaku pada 95 dari 100 sampel yang diambil dari suatu populasi. Contoh lain juga saya sebutkan di sini, misalnya dalam analisis uji beda ditemukan signifikansi untuk 1%. Hal ini berarti perbedaan itu berlaku pada 99 dari 100 sampel yang diambil dari populasi. Jadi, dapat kita artikan bahwa signifikansi itu adalah kemampuan untuk digeneralisasikan dengan kesalahan tertentu. Ada hubungan signifikan, berarti hubungan itu dapat digeneralisasikan. Ada perbedaan signifikan, perbedaan berarti perbedaan itu dapat digeneralisasikan. Itulah berkaitan dengan statistik inferensial. Di dalam statistik inferensial tadi ada disebutkan dua jenis, yaitu statistik parametris dan statistik non-parametris. Kita lihat di dalam materi, statistik parametris digunakan untuk menguji parameter populasi melalui statistik atau menguji ukuran populasi melalui data sampel. Parameter populasi tersebut meliputi pertama rata-rata yang dengan notasinya mu. Simpangan baku itu dinotasikan sebagai sigma simbolnya. Variabel varians dinotasikan sebagai sigma akar pangkat 2. Sedangkan statistiknya adalah meliputi rata-rata atau disebut dengan X bar. Simpangan baku atau disingkat dengan S. Jadi untuk yang parameter populasi ini ada masing-masing rumusnya. Di statistik juga sudah pernah disinggung di materi mata kuliah statistik. Untuk berkaitan rata-rata, simpangan baku, varians, rata-rata X bar, simpangan baku. Selanjutnya, jadi parameter populasi yang berupa mu diuji melalui X bar atau X garis, selanjutnya sigma diuji melalui S simpangan baku, dan sigma pangkat 2 diuji melalui S pangkat 2 simpangan baku pangkat 2. Tentu nanti untuk bisa memahami ini, silakan nanti mahasiswa membuka kembali materi daripada mata kuliah statistik. Dalam statistik, pengujian parameter melalui statistik atau data sampel tersebut dinamakan uji hipotesis statistik. Oleh karena itu, penelitian yang berhipotesis statistik adalah penelitian yang menggunakan sampel. Selanjutnya, dalam statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis nol, karena tidak dikehendaki adanya perbedaan antara parameter populasi dan statistik atau data yang diperoleh dari sampel. Kalau di bab 1 kan ada hipotesis atau jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian. Itu kan ada yang kita pernah singgung H0, H1, kan begitu ya. Jadi yang masuk di sini statistik hipotesis yang diuji adalah hipotesis 0 yang berpengaruh, kan gitu ya. Sementara yang hipotesis H1 tadi itu yang menunjukkan tidak berpengaruh. Jadi yang kita uji adalah yang berpengaruh, yaitu hipotesis 0. Sebagai contoh, nilai suatu pelajaran 1.000 mahasiswa rata-ratanya adalah 7,5. Selanjutnya, misalnya dari 1.000 orang itu diambil
sampel 50 orang. Dan nilai rata-rata dari sampel 50 mahasiswa itu adalah nilai 7,5. Hal ini berarti tidak ada perbedaan antara parameter atau data populasi dan statistik data sampel. Hanya dalam kenyataannya nilai parameter jarang diketahui. Statistik non-parametris tidak menguji parameter populasi, tetapi menguji distribusi. Apakah hasil jawaban daripada responden tadi berdistribusi normal? Itu dia ya. Ini biasanya nanti nampak dia setelah kita melakukan analisis uji tadi seperti uji T, uji F. Tentu itu dia ada di bab 4. Di bab 4. Ketika data dari responden sudah kita peroleh, kita analisis, barulah nampak di hasilnya. Selanjutnya, penggunaan statistik parametris dan non-parametris tergantung pada asumsi dan jenis data yang akan dianalisis. Statistik parametris memerlukan terpenuhi banyak asumsi. Asumsi yang utama adalah data yang akan dianalisis harus berdistribusi normal. Selanjutnya, dalam penggunaan salah satu tes mengharuskan data homogen atau sejenis. Dalam regresi harus terpenuhi asumsi linearitas, kesamaan, kesesuaian, linearitas. Statistik parametris tidak menuntut terpenuhi banyak asumsi. Misalnya, data yang akan dianalisis tidak harus berdistribusi normal. Oleh karena itu, statistik non-parametris sering disebut distribusi free atau distribusi bebas. Statistik parametris memiliki kekuatan yang lebih daripada statistik non-parametris. Penggunaan kedua statistik tersebut juga tergantung pada jenis data yang dianalisis. Statistik parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data interval dan data rasio. Nanti kita lihat apa sih pengertian daripada data interval dan data rasio. Selanjutnya, statistik non-parametris kebanyakan digunakan untuk menganalisis data nominal dan data ordinal. Ini juga nanti kita lihat pengertiannya, tetapi ini sudah kita bahas juga di dalam pertemuan pertama mengenai jenis-jenis daripada data. Selanjutnya macam-macam data. Nah, ini sudah kita bahas dalam pertemuan sebelumnya, bahwasanya jenis data dalam suatu penelitian itu ada data nominal, ada data ordinal, data interval, dan data rasio. Nanti kita buka kembali apa masing-masing data dari data nominal, data ordinal, dan data interval, dan data rasio. Kita lanjut lagi dulu. Selanjutnya bentuk hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian. Kebenaran dari hipotesis ini harus dibuktikan melalui data terkumpul. Pengertian hipotesis tersebut adalah untuk hipotesis penelitian. Sedangkan secara statistik, hipotesis diartikan sebagai pernyataan mengenai keadaan populasi atau parameter yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau statistik. Jadi, maksudnya adalah taksiran keadaan populasi melalui data sampel. Oleh karena itu, dalam statistik yang diuji adalah hipotesis nol. Yang dimaksud hipotesis nol adalah pernyataan tidak adanya perbedaan antara parameter dengan statistik atau data sampel. Lawan dari hipotesis nol adalah hipotesis alternatif yang menyatakan ada perbedaan antara parameter dan statistik. Hipotesis nol diberi notasi H0 dan hipotesis alternatif diberi notasi HA. Lebih lanjut dalam materi kita bagi beberapa bentuk daripada hipotesis. Yang pertama, hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik parametris merupakan dugaan terhadap nilai dalam satu sampel atau unit sampel dibandingkan dengan standar. Hipotesis deskriptif yang akan diuji dengan statistik non-parametris merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai antar kelompok dalam satu sampel. Hipotesis komparatif, bagian daripada bentuk hipotesis, merupakan dugaan ada tidaknya perbedaan secara signifikan nilai-nilai dua kelompok atau lebih
Bentuk hipotesis yang ketiga itu hipotesis asosiatif, merupakan dugaan terhadap ada tidaknya hubungan secara signifikan antara dua variabel atau lebih. Selanjutnya, macam-macam pengujian hipotesis. Dalam teori ada 3 macam bentuk pengujian hipotesis, yaitu pertama, uji dua pihak atau two-tailed test. Uji dua pihak digunakan bila hipotesis 0 berbunyi sama dengan, dan hipotesis alternatifnya atau HA berbunyi tidak sama dengan. Yang macam pengujian hipotesis yang kedua, uji pihak kiri. Uji pihak kiri digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih besar atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih kecil. Kata lebih kecil di sini atau sama dengan sinonim kata paling sedikit atau paling kecil. Yang ketiga, macam daripada pengujian hipotesis, itu uji pihak kanan. Digunakan apabila hipotesis 0 berbunyi lebih kecil atau sama dengan, dan hipotesis alternatifnya berbunyi lebih besar. Tentu dalam hal ini kalimat lebih kecil atau sama dengan sinonim dengan kata paling besar. Saya coba kembali kepada materi yang pertemuan yang pertama, yang berkaitan dengan tadi jenis data ya. Jenis data. Saya review dulu kembali jenis-jenis daripada data. Macam-macam data kan ada dua secara umum, yaitu data kualitatif, di mana data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata, kalimat, dan gambar. Data kuantitatif merupakan data yang berbentuk angka, atau data kualitatif yang diangkakan. Dan data kuantitatif, karena kita berbicara konteksnya metode penelitian kuantitatif, tentu kita akan menyinggung daripada data kuantitatif itu, diantaranya pertama data diskrit atau nominal. Adalah data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah, secara diskrit atau kategori. Data ini diperoleh dari hasil menghitung, misalnya dalam satu kelas, setelah dihitung terdapat 50 mahasiswa, terdiri dari atas 30 pria dan 20 wanita. Itulah berkaitan dengan data nominal. Yang kedua, berkaitan dengan data kuantitatif, yaitu data kontinum. Adalah data yang bervariasi menurut tingkatan, dan ini tentunya diperoleh dari hasil pengukuran. Secara umum data kontinum dibagi atas 3. Yang pertama data ordinal, yang kedua data interval, dan yang ketiga data rasio. Data ordinal merupakan data yang berbentuk ranking atau peringkat. Misalnya kita sudah menetapkan adanya juara 1, juara 2, juara 3, harapan 1, harapan 2, harapan 3. Data ini bila dinyatakan di dalam skala, maka jarak satu data dengan data yang lain tidak sama. Yang kedua, data interval yang berkaitan dengan data kontinum adalah data yang jaraknya sama, tetapi tidak memiliki nilai 0 atau absolut atau mutlak. Contoh skala termometer, itu ya alat ukur suhu badan ya, alat suhu badan. Meskipun ada nilai 0 derajat Celcius, tetapi tetap ada nilainya. Data-data yang diperoleh dari pengukuran dengan instrumen sikap dengan skala Likert misalnya adalah berbentuk data interval. Yang data skala Likert yang seperti contoh saya kemarin itu dia yang sangat baik dengan nilai 5, baik nilainya 4 gitu ya. 3 ragu-ragu atau tidak memberikan jawaban. Nah, yang nilai 2 itu dengan kategori tidak baik. Yang nilai 1 sangat tidak baik, begitu. Itulah data interval. Itu di contoh sudah saya sampaikan di dalam contoh skripsi yang pernah saya bagi. Yang ketiga, data rasio bagian daripada data kontinum adalah data yang jaraknya sama dan memiliki nilai 0 mutlak. Misalnya data tentang berat, panjang, dan volume. Data ini dapat diubah ke dalam interval dan ordinal. Kalau tentang berat, panjang, volume itu tentunya banyak ke penelitian-penelitian eksakta gitu ya, eksakta. Sementara kita penelitian kepada penelitian sosial.
Maka banyak menggunakan data-data interval. Itulah singkatnya daripada jenis data. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan berkaitan dengan materi tentang analisis data. Sebenarnya analisis data ini ketika kita sudah mendapatkan hasil daripada jawaban responden, ya kan, kita analisis setelah itu kita tuangkan di dalam bab 4 pembahasan. Tetapi dalam tugas kita, saya hanya menugaskan mulai dari bab 1, bab 2, dan bab 3. Karena di pembahasan nanti bab 4, tentu ketika Anda sudah terjun ke lapangan mencari data, baru Anda dapatkan data itu, Anda analisis setelah itu, Anda bahas di dalam bab 4. Tapi kita tidak sampai ke situ. Tapi lebih lanjut, mungkin mahasiswa bisa membaca-baca literatur skripsi-skripsi yang ada untuk mendalami kira-kira bagaimana untuk mendeskripsikan analisis data ini. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Kalau ada yang mau kita diskusikan, kita berikan waktu untuk diskusi.